Halo semua. Nah, kalau kamu lagi mikir pengen punya usaha kecil-kecilan buat nambahin pemasukan harian, tapi suka mentok di pertanyaan, mulainya dari mana ya? Pas banget, kamu ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng cara praktisnya mulai usaha dari nol. Pasti pernah kan ngerasain kayak gini? Semangat sih udah membara pengen buka usaha. Tapi pas dipikirin lagi, kok malah jadi pusing sendiri? Pilihannya banyak banget dan kayaknya semuanya butuh modal gede, butuh rencana yang ribet. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan bingung ini tuh wajar banget dan justru ini langkah pertama buat kita cari solusinya. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Kita geser dulu cara berpikirnya. Lupakan sejenak mimpi bangun perusahaan raksasa. Fokus kita sekarang adalah usaha apa sih yang realistis buat dijalankan? Yang paling penting bisa bikin uang itu muter tiap hari. Tujuannya simple, biar dapur tetap ngebul. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya ya. Anggap aja ini 3 aturan emas yang bakal jadi kompas kita di setiap langkah. Tujuannya, ya biar usaha kecil kita ini beneran bisa menghasilkan uang harian. Aturannya tuh simpel banget tapi sakti. Pertama, cari produk yang perputarannya cepat, yang laku setiap hari. Kedua, modalnya harus kecil biar resikonya juga aman buat kantong kita. Dan yang ketiga, nah ini yang sering jadi jebakan nih. Fokus sama apa yang benar-benar dibutuhin orang di sekitar kamu, bukan yang cuma kelihatan keren. Percuma kan buka kedai kopi kekinian kalau ternyata tetangga kamu lebih butuh warung yang jual gorengan anget buat sarapan? Nah, setelah kita pegang prinsipnya, sekarang waktunya kita lihat ide-ide konkretnya. Tenang, ini 4 ide usaha yang super aman dan praktis banget yang bahkan bisa kamu mulai dari depan rumahmu sendiri. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Pertama, makanan atau minuman. Ya ampun, siapa sih yang nggak butuh makan setiap hari? Kedua, warung mini. Kamu bisa jadi pahlawan buat tetangga yang kehabisan kopi pas pagi-pagi. Ketiga, jasa titip atau reseller. Ini cerdas banget loh, modalnya cuma kepercayaan dan tenaga, risikonya kecil. Dan terakhir, jasa sederhana. Kalau kamu punya keahlian, misalnya jahit atau servis motor, itu tuh aset berharga yang bisa langsung jadi uang. Oke, teorinya cukup. Ini dia nih, bagian yang paling kamu tunggu-tunggu. Langkah-langkah nyata yang bisa kamu ambil, mungkin hari ini juga, untuk memulai. Langkahnya cuma 3, gampang banget. 1, jadi detektif di lingkunganmu sendiri. Coba perhatiin, tetangga tuh paling sering beli apa sih? Kapan jam-jam ramenya? Kedua, mulai dari yang paling kecil. Nggak usah nafsu langsung jual 10 macam menu. Coba 1 atau 2 dulu aja. Dan yang ketiga, ini adalah rahasia pertumbuhan usaha kecil, putar terus keuntungan harianmu. Untung hari ini jangan langsung dipakai buat jajan. Pakai lagi buat modal belanja besok. Digulung terus biar modalnya pelan-pelan jadi makin besar. Biar nggak cuma ngawang-ngawang, gimana kalau kita coba hitung-hitungan sedikit? Biar kamu bisa lihat sendiri betapa dahsyatnya kekuatan dari konsistensi harian ini. Bayangin ya, kita mulai dengan modal yang super masuk akal. Nggak usah jutaan, cukup Rp100.000 aja. Misalnya nih buat beli bahan baku bikin gorengan. Dan wih, ternyata gorenganmu laris manis. Dari modal segitu, dalam 1 hari kamu bisa dapat untung bersih Rp50.000. Lumayan banget kan? Sekarang, siap-siap kaget ya. Kalau kamu bisa konsisten dapat untung Rp50.000 setiap hari dalam sebulan, itu artinya Rp1,5 juta. Coba deh bayangin, uang segitu bisa ngebantu banget buat kebutuhan pokok bulanan. Ini loh kekuatan dari langkah kecil yang konsisten. Oke, kita udah lihat potensinya yang keren banget. Tapi, eits, tunggu dulu. Ada juga jebakannya. Biar modal kecilmu yang berharga itu aman, ada 4 kesalahan fatal yang wajib banget kamu hindari. Dengerin baik-baik ya. 1, jangan tergiur langsung keluar modal besar. Mulai dari yang kecil. 2, jangan latah ikut-ikutan tren. Riset dulu pasar di sekitarmu. 3, konsistensi itu harga mati. Jangan hari ini buka, besok tutup. Nanti pelangganmu kabur. Dan yang terakhir, ini penyakit paling umum. Pisahkan dompet. Uang usaha ya uang usaha. Jangan dicampur aduk sama uang pribadi. Dari semua yang udah kita bahas dari tadi, ada satu nasihat yang paling jujur dan paling krusial. Terutama kalau kamu memang beneran butuh uang cepat buat bertahan hidup. Tolong banget, ini diingat baik-baik. Ini dia intinya. Di tahap awal, prioritaskan apa yang pasti laku, bukan sekedar apa yang kamu suka bikin. Mungkin passion kamu bikin kue tart yang cantik-cantik, tapi kalau yang paling laku di lingkunganmu itu tempe goreng hangat buat sarapan, ya jualah tempe goreng. Ingat, di fase ini, perputaran uang itu adalah raja, bukan ego atau passion kita.
Nah, setelah dengerin semua ini, sekarang gantian aku yang mau nanya langsung ke kamu. Coba lupakan dulu semua keraguan. Dengan apa yang kamu punya sekarang, sekecil apapun itu, usaha apa sih yang sebenarnya bisa kamu mulai besok pagi? Jawabannya mungkin lebih sederhana dan lebih dekat dari yang kamu kira loh. Selamat mencoba ya.